Terungkap motif bos cleaning service RSUD Majalaya, Bandung, tega membunuh anak buahnya pakai martil. Ternyata, perbuatan si bos membunuh petugas cleaning service tersebut dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap korban. Pemicu sakit hati diduga terkait utang piutang yang terjadi antara bos dan anak buahnya tersebut. Pelaku pembunuhan adalah R alias Sa, 43 tahun, kepala cleaning service RSUD Majalaya, asal Kampung Babakan Jati, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Sedangkan korbannya Fikri Ardiansyah, 24 tahun, yang merupakan petugas cleaning service RSUD Majalaya. Fikri merupakan warga Kampung Kadatahun, Desa Mekarpawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan menyampaikan bahwa pembunuhan itu terjadi di lantai 2 gedung utama RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung. Tepatnya, lanjut dia, di ruangan sentral atau gudang cleaning service. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sudut ruangan gudang dengan kondisi bersimbah darah. Ujarnya dikutip dari tribunjabar.id. Ditambahkan Kombes Hendra, pelaku menyerahkan diri ke Polresta Bandung dan mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Berdasarkan pengakuan sementara pelaku kepada pihak kepolisian, aksi pembunuhan dilakukan pada Sabtu 3 Januari 2026 pukul 19.30 WIB dengan menggunakan sebuah martil. Motif awal pembunuhan diduga karena persoalan utang piutang. Korban disebut memiliki utang kepada pelaku sebesar 5 juta rupiah. Mendapatkan laporan itu, jajaran Polsek Paseh yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Paseh bersama Subnit Ranmor Polresta Bandung segera mendatangi tempat kejadian perkara di lantai 2 gedung utama RSUD Majalaya. Setibanya di lokasi, petugas memastikan bahwa korban telah meninggal dunia. Katanya, adapun langkah-langkah kepolisian yang telah dilakukan meliputi mendatangi dan mengamankan TKP dengan menjaga status quo, meminta keterangan dari para saksi, mengumpulkan barang bukti, dan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan untuk penanganan lebih lanjut. Saat ini kasus tersebut tengah ditangani Polresta Bandung guna proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sisa-sisa tragedi berdarah masih menyelimuti lantai 2 gedung utama RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung. Berdasarkan pantauan Tribun Jabar pada Senin, 5 Januari 2026, bercak darah masih terlihat jelas di lantai gudang cleaning service, tempat di mana Fikri Ardiansyah, 24 tahun, meregang nyawa. Garis polisi kini membentang melintang di depan pintu gudang tersebut. Sebuah kursi besi diletakkan di dalam ruangan sebagai pengganjal pintu guna menjaga status quo lokasi kejadian dan memastikan tidak ada pihak yang tidak berkepentingan masuk ke area penyelidikan. Wakil Direktur Umum dan SDM RSUD Majalaya, Agus, mengklarifikasi status kepegawaian antara korban dan pelaku berinisial R alias Sa, 43 tahun. Meskipun peristiwa terjadi di lingkungan rumah sakit, keduanya merupakan tenaga kontrak dari pihak ketiga. Kejadian ini melibatkan petugas dari perusahaan outsourcing, bukan karyawan resmi rumah sakit. Secara teknis, pembinaan, monitoring, dan pertanggungjawaban pekerjaan mereka berada di bawah naungan pihak ketiga, ujar Agus dalam jumpa pers Senin 5 Januari 2026. Agus menjelaskan bahwa aksi pembunuhan ini yang dipicu masalah utang piutang sebesar 4 juta rupiah terjadi saat aktivitas poliklinik sudah sepi. Sebagai koordinator dan pelaksana cleaning service, pelaku dan korban memiliki akses bebas ke seluruh area rumah sakit, termasuk gudang penyimpanan. Pelayanan poliklinik biasanya hanya aktif sampai jam 2 siang. Setelah itu tidak ada kegiatan lagi di area tersebut. Karena status mereka sebagai petugas kebersihan, mereka memang memiliki akses masuk ke berbagai ruangan. Tambahnya, pihak RSUD Majalaya menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan detail kronologi kepada pihak berwajib. Saat ini Polresta Bandung masih melakukan pendalaman untuk memastikan motif dan fakta-fakta baru di lapangan.
Kami tidak ingin memberikan informasi yang belum pasti terkait kronologis detailnya. Semuanya sedang dalam penanganan tim penyidik Polresta Bandung agar informasinya akurat. Pungkasnya.